Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, gelarnya adalah, tadi saya sudah singgung di depan, si anjing. Ya kalau dia orang Jawa mungkin panggilannya jadinya Su. Ya. Ya, celuannya memang gitu. Satu ketika ada orang yang marah. Ini orang baik-baik kok dipanggil anjing. Tapi katanya Diogenes, loh, enggak, kamu juga harus manggil saya anjing. Diogenes itu nama depanku, nama belakangku memang seekor anjing. Jadi namaku itu Diogenes Asu. Nah, cuma katanya Diogenes, loh, tapi aku anjing yang baik. Anjing dari keturunan terhormat yang menjaga dan melindungi sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kamu dipisui orang, dasar kamu anjing. Ya, tapi aku anjing yang baik. Jadi anjing yang melindungi sahabat-sahabatnya. Satu ketika dia ditanya, kok bisa ya orang manggil kamu anjing? Katanya Diogenes, ya aku ini karakterku kayak anjing. Cuma ini perlu ditafsir kata-katanya. Aku mengibas-ibaskan ekorku di hadapan orang yang memberiku sesuatu, menggonggong di depan orang yang tidak memberiku apa-apa, dan membenamkan gigiku ke tubuh para penjahat, para bajingan. Itu tafsirnya apa? Yang pertama, aku akan berterima kasih kalau ada orang memberiku sesuatu, membawa manfaat dalam hidupku. Dan aku akan menggonggong. Menggonggong itu mengingatkan, mengagetkan orang-orang yang tidak memberikan apa-apa, orang-orang yang macet, orang-orang yang mandek, orang-orang yang pasif, orang-orang yang tidak produktif. Dan akan aku gigit orang-orang yang jahat, orang-orang yang merusak. Inilah filosofinya anjing. Jadi mengibas-ibaskan ekor, menggonggong dan menggigit. Maka jangan marah kalau ada yang misuh-misuh. Kamu sebagai anjing, filosofinya tinggi. Jadi bersyukur kalau mendapat anugerah, dapat sesuatu. Watawasau bil haq, menggonggong. Kalau ada orang tidak beri apa-apa, tidak beri manfaat. Dan yang terakhir, kalau ada orang jahat ya digigit. Jadi menyenangkan bisa, mengagetkan bisa, menyakiti juga bisa. Jadi kita perlu kualifikasi seekor anjing dalam hidup ini. Versinya Diogenes. Satu ketika dia ngomong juga, kalau anjing lain yang digigit musuh-musuh mereka, tetapi aku menggigit sahabat-sahabatku untuk menyelamatkan mereka. Jadi untuk mengingatkan. Kata-katanya kadang menyakitkan, tapi untuk menyelamatkan. Kalau tidak gitu tidak sadar-sadar. Maka katanya Diogenes, panggillah aku, tetap panggillah aku anjing, tidak apa-apa. Satu ketika ada orang-orang kaya yang nggoda Diogenes. Ya manggilnya anjing, anjing, ini makanan gitu. Terus Diogenes datang, makanannya diambil, terus orangnya dikencingi. Orangnya marah-marah, kamu kok malah ngencingi aku? Loh, aku kan anjing. Jadi dikencingi kan biasa aja, anjing kan memang suka kencing. Jadi terus itu gayanya Diogenes memang begitu. Makanya dia dipanggil si anjing. Yang jadi cikal bakal aliran namanya sinisisme. Nah, ini juga kritiknya Diogenes pada masyarakat, pada orang-orang pinter, termasuk gurunya. Katanya Diogenes, menjadi orang baik itu tidak bisa hanya paham tentang kebaikan atau ngomong tentang kebaikan.
Orang baik itu adalah orang yang mempraktekkan kebaikan yang dipahami dan diomongkannya. Tokoh-tokoh yang dilihat oleh Diogenes itu hampir semua cuma menang ngomong. Khususnya yang dikritik ini orang-orang sofis. Orang sofis ini dulu kita sudah bahas tentang sofisme. Orang-orang pinter cuma bayaran. Para filosof, orang-orang yang ngerti filsafat, hanya saja filsafatnya dipakai untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi maju tak gentar membela yang bayar. Itu kaum sofis. Siapa yang ngundang berani bayar berapa, ingin kebenaran versi apa, akan dikasih. Nah itu sofis. Yang itu dikritik hebat, baik oleh Sokrates apalagi oleh Diogenes. Wong gurunya saja yang tidak mempraktekkan yang diomongkan dikritik oleh Diogenes. Aristippus. Katanya Diogenes, loh, orang baik itu bukan orang yang menceramahkan kebaikan, tapi orang yang menjalani kebaikan. Meskipun masyarakat hari ini sering tertipu. Melihat orang ngomong, orang ceramah tentang kebaikan, terus dianggap orang ini mesti orang baik. Belum. Orang baik itu tidak diukur dari kata-kata dan ceramahnya, tapi dari perilakunya. Ini yang sering dilupakan orang, katanya Diogenes. Maka, katanya Diogenes, setahu saya manusia itu terlalu banyak omong, terlalu banyak mengumbar kata-kata tanpa mempraktekkannya. Kita menampilkan diri sebagai para penjaga moral yang hanya bisa mengajarkan hal-hal yang baik dan buruk tanpa mempraktekkannya dalam hidup. Jadi prioritaskan perilaku moral di atas teori moral. Jangan cuma ceramah, jangan cuma menasehati, tapi juga jalankanlah. Biar tidak kayak kritiknya kakaknya Ghazali pada Ghazali. Ghazali, kamu itu kayak batu asah. Kamu menajamkan orang lain, tapi kamu sendiri nggak tajam. Kenapa kamu nggak menjalankan yang kamu omongkan? Ceramah tentang tasawuf, ceramah tentang tirakat, ceramah tentang laku, ceramah tentang sholat malam, macam-macam. Dewe nggak pernah. Buat apa? Orang yang kamu ceramai sukses dekat sama Allah, tapi kamu sendiri macet. Itu yang bikin terus Ghazali kelimpungan, terus mengembara kurang lebih 12 tahun untuk menjalani laku. Nah itu beratus abad sebelumnya sudah disindir oleh Diogenes. Jadi orang yang menceramahkan kebaikan itu belum tentu orang baik. Karena ukurannya baik atau tidak orang yang menjalankan kebaikan. Maka Diogenes ajarannya tidak lewat buku, tidak lewat teori, tapi lewat hidupnya sendiri. Ketika dia mengajarkan orang hiduplah secara alamiah, itu dia sendiri hidup secara alamiah. Hidup jangan berambisi, dia juga tidak punya ambisi apa-apa. Itulah Diogenes. Ya sama kan kayak Nabi kita Rasulullah. Itu kalau ditanya akhlaknya seperti apa? Seperti Quran yang berjalan. Tidak usah capek-capek nyari tafsirnya. Gimana jadi muslim yang berakhlak? Sudahlah, tiru saja kehidupan Nabi. Seperti itulah yang diinginkan oleh Al-Quran. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.